Kiblatnya Jadi ke ya, Ka'bah. nah, teman-teman saya ini menjelaskan kan langsung ke wahyunya bahwa terima wahyu, tapi Mm-mm. ada latar belakang kenapa wahyu itu turun, begitu ya? Begitu ya Pak Mm-mm. Ustadz ya? Ada Betul, latar betul, belakangnya. asbabun nuzul namanya. Oke, oke, siap. Mantap Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan naik. Jawabannya dapat semua kan? Dapat. Oke Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz ya. Terima Nah, kasih itu Pak Ustadz Bang. ya. Iya, semoga hidayah menjemput Anda Bang. Tapi saya boleh bertanya nggak Bang? Boleh, boleh. Apa nih Pak Ustadz? Berat nih nanti. Abang Kristen sering baca kitabnya. Saya Kristen, kalau sering ya sering, cukup sering lah Pak Ustadz. Gitu. Tadi abang ngaku Kristen. Ya saya Kristen Pak Ustadz. Mohon maaf nih Bang, saya mau tanya. Ya. Kapan Yesus menyuruh jadi Kristen? eh Nanti agak panjang kalau saya jelaskan. Yesus Nggak apa-apa. Kristus itu, ya sebentar Pak ya Pak Ustadz. Saya jelaskan semampu saya ya Pak Ustadz ya. Hmm, Setahu saya yang diyakini saya, Yesus Kristus itu tidak pernah membawa agama. Tuh. baik. Cuma kenapa Kristen muncul itu? Kristen muncul itu di sekitaran abad pertama, berarti sekitar mungkin 30-40 Masehi gitulah. Setahu saya begitu. Nah, pengikut-pengikut Kristus ini ada masyarakat di Antioquia kalau nggak salah. Sebetulnya sebutan Kristen itu awalnya merupakan ejekan bahwa untuk pengikut-pengikut Kristus. Makanya dibilang So Kristen. saya Akhirnya, tahu itu. ya lama kelamaan pengikut Kristus ini pun menerima ejekan itu sehingga memakainya sampai dengan saat ini. Terlepas dari Kristen itu pecah, muncul Katolik, Ortodoks, apa segala macam, terus Protestan, tapi awal mulanya Kristen itu begitu. Kalau Yesus Kristusnya sendiri tidak pernah dia menyebut bahwa saya Kristen, saya membawa agama A, B, C, itu nggak ada Pak Ustadz. Menurut Baik. keyakinan saya begitu Pak Ustadz. Nah, kalau yang nggak ada, lalu kenapa Anda jadi Kristen, Bang? Karena saya pengikut Kristus. Begitu. Logikanya begitu Pak Ustadz. Iya. Selain karena terlahir di Kristen ya. Selain karena Ah, terlahir di Kristen, tapi setelah dewasa ini saya pikirkan, oh kenapa saya Kristen? Oh ya, Kristen itu untuk mengikut Kristus, mengikut Yesus Kristus. Nah, saya mengikut berpikiran, Yesus Kristus. ya karena saya sudah mencap diri saya pengikut Kristus, ya otomatis saya Kristen begitu. Karena Artinya pengikut Kristus begini, namanya Bang. Kristen. Ya, Itu kan secara bahasa pengikut Kristus kan. betul. Artinya gini, secara bahasa teman-teman yang namanya mengikuti Yesus disebut Kristen, tapi Yesusnya tidak pernah mengenal Kristen, gitu. Tidak pernah menyebutkan dia bawa agama tertentu. Itu yang saya yakini. Iya, Ya, dia hanya membawa, sesuai keimanan saya, dia hanya membawa jalan menuju keselamatan. Titik sampai di situ. Tidak sebenarnya bisa Bang, dibantah. kalaunya kita melihat ke Matius 5 nomor 20 di kitab Anda, Yesus itu bawa agama, Bang. Matius 5, Matius Nomor 5 ya. 20. Oh, coba ya. 20. Matius 5 coba. Ayo. Matius 5. Kita buka ya. Ya. Matius 5 ya. Nih, ini Bang. Oke, saya baca juga nih. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Kan gitu. Yang jelas Boleh bukan saya jawab, Kristen, Pak? Bang. Boleh saya jawab, Pak Ustadz ya? Ini kalau Silakan. saya pernah baca ayat ini, cuma mungkin nggak mendetail saya baca. Tapi ini kan tentang peringatan kepada orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kebiasaan buruknya adalah dia mengutamakan kitab-kitabnya daripada realita yang ada di lapangan. Contoh misalnya Yesus Kristus itu selalu mengajarkan begini, Pak Ustadz. Contoh ada wanita yang apa ya, yang waktu itu mau dirajam segala macam, tapi Tuhan Yesus itu bikin garis,
Terus dia bertanya sama ahli-ahli Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu, jika satu orang di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, silakan lempar, silakan rajam wanita tersebut. Nah, itu contohnya. Jadi ayat ini hanya untuk peringatan keras bagi orang-orang Yahudi yang selalu mengutamakan kitabnya tapi tidak pernah melaksanakannya. Makanya saya nggak tahu ya, kalau misalnya kita telusuri bahasa aslinya seperti apa, saya bukan ahli Alkitab juga kan. Tapi terjemahan saya begitu Pak Ustadz, gitu. Ya gini Bang, kalau kita tak ketahui kosakata Yesus, maka aku berkata kepadamu, kata dia, jika hidup keagamaanmu, ini jelas ya merujuk kepada murid-muridnya yang Yahudi, tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat Iya. dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Agama apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya itu? Agama saya nggak tahu, agama kasih mungkin. Jadi kan ini kan sebenarnya ini kan ini loh Pak Ustadz, maksud saya Tuhan Yesus itu hanya memperingatkan orang-orang Yahudi atau murid-muridnya juga bahwa ketika kita menjalankan suatu keyakinan atau kepercayaan atau agama itu jangan cuma mentingin ritualnya saja. Tujuannya kan ya gini, artinya gini Bang. Begitu kan? Artinya gini Bang, ketika Yesus berkata seperti itu, ya seharusnya Anda berpikir kenapa Anda menjadi Kristen, sedangkan Yesus ada mengajarkan agama kepada muridnya. Ya. Ayo, apakah Anda mau ikut agama yang diajarkan oleh Yesus atau mau mengikuti yang tidak jelas gitu? Nah, coba kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus gini Bang. Saya coba bertanya kembali nih ke Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, Yesus membawa agama apa? Di ayat Yahudi. Itu tadi. Oh, Yahudi. Oh. Yahudi. Coba Anda buka ke Matius 5 sebelumnya tuh. Nomor 17 dan 18. Nih. Nih. Sebelumnya Anda baca. Nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Nah. Jadi Yesus itu mengajarkan Taurat, kitab para nabi, bukan yang sekarang Bang. Yohanes, Lukas, Markus dari mana? Kalau kita ngaku pengikut Yesus, maka ikuti yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan ya kitab Yohanes, Matius, Lukas, apalagi surat Paulus, gak pernah. Kalau kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Yesus, coba gini Bang sedikit lagi ya. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, apa yang Anda ikuti dari Yesus coba? Jalan keselamatan, karena nggak ada jalan lain Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Yang kami nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain Pak Ustadz. Baik. Ya. Jadi kalau istilah orang banyak jalan menuju Roma, katanya gitu kan. Kalau untuk keselamatan nggak ada, hanya ada satu jalan. Gini, baik Bang. Ya kan Anda kan tadi mendeklarasikan diri bahwa Anda sebagai pengikut Yesus. Yang Anda ikuti dari Yesus itu apa gitu loh? Ajarannya. Suri apa saja tadi yang kita sebutkan tadi di awal tadi. Iya. Apa saja? Ya, contohnya begitu. Ini kalau Pak Ustadz tadi bilang Yesus adalah membawa agama Yahudi atau meneruskan agama Yahudi, di kitab Taurat sendiri, di kitab Tanakh dan segala macam, itu tidak pernah satu orang pun mengatakan kasihilah musuhmu. Tapi begitu Yesus hadir, begitu Yesus datang, itu langsung digenapi bahwa perjanjian lama itu digantikan oleh perjanjian baru, digenapi atau ditambahkan atau digimana, saya nggak ngerti lah ya. Tapi begitu, baru ada satu ayat Yesus berkata, dan itu Yesus Kristus sendiri yang ngomong kasihilah musuhmu. Di Tanakh sama sekali nggak ada itu Pak Ustadz. Baik, makanya, kita tidak membahas Yahudi. Ya. Yang kita bahas itu Bang, Abang mengikuti apanya yang dari Yesus itu? Saya pengen tahunya itu gitu loh. Karena gini Bang, nih saya bukakan sebuah ayat untuk Abang di kitab Abang ya. 1 Yohanes 2 nomor 6 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hidup. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, maka Anda hidupnya harus seperti Yesus gitu, meniru Yesus. Betul, betul Pak. Betul Pak. Nah, apa yang Anda tiru dari Yesus? Ya kalau ditiru nggak akan bisa 100% ya mungkin Pak Ustadz. Tapi kita belajar ya kasihlah musuhmu. Terus kalau ada orang yang bersalah kepada kita mengampuni berapa Baik. saling mengampuni. 10 perintah Allah juga kita berusaha sekalipun tidak sempurna ya Pak Ustadz ya gitu. Baik. Kalau gitu saya bertanya, Bang. Yesus sesuai adat Yahudi, di hari ke-8 dia itu disunat. Lukas 2 nomor 21. Nah, jika Anda pengikut Yesus, apakah Anda bersunat? Pak Ustadz. Saya disunat Pak Ustadz. Baik. Terus, Saya SMP umur berapa itu ya? Umur masuk SMP saya sunat Pak Ustadz. nah, Gitu. baik. Selain itu, Bang, ya, selain Nah, saya itu, juga disunat Pak Ustadz. baik, nggak apa-apa. Ya, kalau ikut bagus top gitu. Terus, Bang, yang selanjutnya, Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Yang ada contohnya dia makan ikan goreng. Apakah Abang makan babi? Iya Pak Ustadz. Nah kalau itu belum Pak Ustadz. Berarti Anda bukan mengikuti Yesus. Kan makanya saya bilang Pak Ustadz tadi kan tidak 100% kan begitu Baik. Pak Ustadz. Sekarang Kan gini, Bang. hidup ini kan proses. Kita nggak bisa Baik, langsung proses. Begini Pak Ustadz, kalau Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu adalah angkanya 10, kita nggak akan bisa sentuh angka 10 mau sampai kapan. Baik. Sama Baik. kayak Pak Nah, Ustadz, lanjut lagi, Bang. Kalau tauladannya adalah Nabi Muhammad, misalnya begitu, ya Pak Ustadz nggak akan bisa, kalau Nabi Muhammad itu nilainya 10, Pak Ustadz nggak akan bisa angkanya 10 juga, sama seperti beliau. Betul kan? Baik, Bang. Jadi, Bang, ya kita lanjut next time. Apa yang dikatakan oleh Yesus kan kayak gitu. Oke. Bang. Oke. Yesus menyembah Tuhannya loh. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Abang menyembah siapa? Panjang lagi nanti Pak Ustadz, itu Tritunggal nanti jatuhnya nanti. Oke, nanti saya naik lagi ya. Ya. Bang, Tapi sorry terima kalau kasih. Anda Tapi terima kasih kalau- loh Pak Ustadz. Ilmunya hari ini terima kasih loh saya. Saya terima kasih banyak. I- Loh. Ya. Iya, gini Bang. Gini Bang ya. Kalaunya Anda katakan itu larinya nanti ke Tritunggal, sejak kapan Yesus ngajarin Tritunggal, Bang? Nah makanya nanti kita bahas tentang Allah yang Esa, Allah itu tunggal kan begitu kan? Nah kenapa ada Yesus kan begitu? Yesus adalah utusan, Yesus itu hamba. Nanti kan ke situ larinya kan? Nah, sebelum kita membahas itu, itu, kapan Yesus ngajarin yang kayak gitu pelajarannya? Nanti panjang lagi Pak Ustadz. Bang, gini saya harus kasih tahu Abang. Yesus Oke, itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus dalam Markus ya, dia berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nggak ada Yesus mengajarkan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1." Setuju saya Pak Ustadz. Saya setuju. Tritunggal itu kan adalah kesimpulan orang-orang setelah zaman Yesus. Begitu kan? Kesimpulan, Bang. Tidak akan Bang. Dari Ya. situ aja berarti Anda sudah melenceng. Dari Anda mengklaim diri pengikut Yesus, ternyata yang Anda ikuti adalah kesimpulan orang setelah Yesus rupanya. ya Nggak makanya. bisa. Salah Makanya saya Anda di bilang situ. Angkanya nggak akan mungkin 10 Pak Ustadz, begitu loh. Angkanya tidak mungkin 10. Makanya saya Ya ilustrasikan udah, gini begitu, Bang. begitu. Gini aja, dipangkas aja apa yang tidak pernah diajarkan Yesus tinggalkan kayak Tritunggal. Berarti
Gak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Yesus itu mengajarkan sembahlah Allah. Dan Allah itu Esa. Lalu dia berdoa dengan cara sujud. Kalau kita mengaku pengikut Yesus, sebagaimana nih 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, kita hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kalau Yesus sujud, ya kita sujud juga, minta kepada Tuhannya Yesus. Kan kayak gitu. Terus kayak gimana lagi? Ketika Yesus sunat ya kita sunat. Yesus kagak pernah makan babi, nggak perlu kita makan babi. Kan kayak gitu. Terus Yesus menyembah Allah. Ya udah kita sembah Allah. Lalu ngapain Anda mengikuti ajaran di luar Yesus gitu loh? Kesimpulan. Ngapain Anda mengikuti ajaran kesimpulan di luar Yesus? Itu salahnya Anda. Letak salahnya Anda tuh di situ. Gitu loh Bang. Saya hanya menyampaikan Bang, saya juga mengakui Yesus itu orang benar. Dia itu orang benar-benar, dia untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya untuk Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia diutus untuk Israel. Dia tidak memperbolehkan murid-muridnya mengajarkan ajaran dia di luar suku Israel. Gak boleh. Pak Ustadz nggak percaya Yesus kalau gitu. Pak Ustadz percaya kan Yesus itu jalan keselamatan kan? Isa Al-Masih maksudnya. Bang, sekali lagi saya tegaskan, saya percaya Yesus itu jalan keselamatan bagi Yahudi. Percaya saya Bang. Ya ini sudah berarti. Iya kan? Pak Ustadz mengaku itu kan? Mengimani itu kan? Masalahnya saya bukan Yahudi Bang. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Yahudi. Oh ya. Iya. Poinnya di situ ya Pak Ustadz ya. Iya, masalahnya di situ. Saya bukan Yahudi. Berkeyakinan bahwa Isa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi begitu ya? Dia sendiri yang ngomong masalahnya. Oh iya. Oke. Coba Anda buka nih. Ya. Nih Bang. Nih. Saya bukakan dulu ya. Biar kita by data gitu dan belajar bersama. Nih Bang. Tuh. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh, ya. Nah, nih satu lagi Bang. Coba lihat. Ya. Nih. Nih. 5 sampai 6 nih. Bentar ya. Matius 10, Matius bentar. 10. Nah. Nih Bang. Mari kita baca. Apa kata Yesus? Yesus mengutus ke-12 murid, ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena dia diutus hanya untuk Israel Bang. Dan ini juga diabadikan dalam Quran nih, kalau Anda mau tahu. Nih. Oh, di Al-Quran ada juga Pak Ustadz? Ada ya? Bang. Oh. Ayat apa Nih. Pak Ustadz? Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Apa artinya? Yesus itu atau Nabi Isa itu untuk siapa? Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Makanya Bang, saya akui dia adalah orang yang benar ya. Dia mengajarkan mengesahkan Tuhan. Dia orang yang benar. Hanya saja ajaran dia hanya untuk lokal untuk Bani Israel. Gitu. Gak bisa Tapi saya kan ikut Yesus. Keselamatannya bukan untuk lokal saja Pak Ustadz. Jalan keselamatan kan hidup yang kekal kan? Coba kalaunya kita lihat kata Yesus inilah. Bang, coba kalaunya kita lihat kata Yesus inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kita pengen hidup kekal, kata Yesus, akui dia bukan Tuhan. Tapi akui Tuhannya Yesus satu-satunya adalah Allah gitu. Iya, tapi kan jalannya dia Pak. Ini Pak Ustadz. Jalan kebenarannya, jalan keselamatannya.
Ya, jalannya betul dia untuk orang Yahudi betul. Ya, kenapa tidak kita memakai jalan itu? Pak Ustadz, kenapa tidak memakai jalan itu untuk Lah, menuju keselamatan itu? Bang, kenapa tidak memakai jalannya Yahudi? Karena itu khusus untuk mereka. Saya memakai jalan yang global. Masalahnya yang sama jalannya seperti Yesus, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diutus untuk satu kaum saja. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, sukunya apapun gitu. Berarti Nabi Muhammad Nabi berarti Pak Muhammad Ustadz, itu juga Nabi bentar. Muhammad itu juga mengajarkan seperti yang Yesus ajarkan. Berarti yang saya tangkap begini Pak Ustadz, menurut kesimpulan Pak Ustadz, ada jalan lain menuju ke tujuan yang sama, begitu? Ya iya, Oh, begitu. Oke, oke. ada jalan Paham. lain, ada jalan lain selain Yesus menuju ke Ya. tujuan yang sama. Karena Yesus hanya untuk Yahudi, saya non Yahudi, nggak bisa saya ikut dia bang. Karena ajaran dia hanya untuk Yahudi gitu. Maka saya akan ambil ajaran yang global, yang sebagaimana Yesus ajarkan. Apa yang diajarkan oleh Yesus bang? Sembahlah Allah. Makanya saya sembah Allah. Diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad untuk seluruh suku. Masalahnya bukan cuma Israel. Atau ajaran Tuhan tuh untuk semua suku, bukan untuk satu kaum, tapi untuk seluruh manusia ajaran Tuhan tuh. Makanya saya ikut yang global. Kata Yesus ya, Yesus dia itu menyembah Allah. Saya sembah Allah. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Yesus sunat, saya sunat. Yesus tidak makan babi, saya tidak makan babi. Tuh. Yesus sujud di Taman Getsemani, saya pun juga sujud di masjid. Tuh bang. Makanya sama sebenarnya dari Islam itu sama jalannya dengan Yesus itu sama gitu. Hanya Tidak memakai saja jalan Yesus dia tadi, gitu kan? hanya saja dia untuk Yahudi doang. Itu masalahnya. Universalnya adalah Nabi Muhammad itu, Ustadz kan? Gitu Oke. universalnya Nabi Muhammad. Ya, Ya. semua ajaran Nabi itu nggak ada yang beda bang. Mau Abraham kayak gitu juga, Musa kayak gitu, Ezra kayak gitu, terus Daud kayak gitu, Nabi Yesus kayak gitu juga, Nabi Muhammad kayak gitu juga, nggak ada beda ajaran mereka semua. Iya, Oke, maka oke. tapi sayang dia hanya untuk lokal. Nih bang, satu. Saya mau kasih tahu Anda satu hal. Abang percaya kan ada nabi-nabi di kitab Anda? Nih bang, coba Percaya. kalau kita lihat. Betul nggak yang apa saya ucapkan tadi? Nih bang ya, nanti dibuka. Nehemia 8 nomor 6. Oke? Lalu Ezra, ya. Nah, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ini Nabi Ezra ini di kitab Anda. Sambil Ya, mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bang, jadi para nabi dulu itu mengajarkan Yesus dan para nabi itu mengajarkan sujud. Apalagi Ezra mengajarkan angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Terus di belakangnya amin amin. Lalu sujud juga Ezra. Itu ajaran mana yang melakukan itu, Bang? Ya. Makanya saya bilang, Kenapa? Bang. Iya. Gimana Pak? Makanya saya bilang Islam itu bukan ajaran baru, ajaran terdahulu juga, ajaran para nabi gitu. Oh iya jelas, karena perjanjian lamanya kan Taurat Pak. Ya iya, masalahnya kayak gitu. Coba Anda lihat, Bang ya. Nanti Anda buka nih di kitab Anda nih. Di kitab Anda perjanjian lama. Nggak, atau saya bukakan aja satu persatu nih buat Anda. Di saya akan ke perjanjian lama dulu ya. Nih, Ya. Kejadian 24 nomor 52 nih. Coba kita baca tentang Abraham kayak gimana. Nih, Bang. Nih. Kejadian 24 nomor 52.
ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujud nih Abraham ya. Iya, iya. Sujud ini, Semua nabi-nabi sujud, Pak Ustadz. nah abang udah tahu, Islam kan juga sujud. Ini juga diabadikan dalam Quran loh. Abraham sujud ini ya diabadikan dalam Quran. Musa pun sujud nih bang. Nih. Ah, ntar saya bukakan dulu. Tuh. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Sujud juga Nabi Musa. Kalau kata-kata sujud banyak di Alkitab, Pak Ustadz. Iya bang, karena ajaran para nabi itu apa? Merendahkan diri kita terhadap Tuhan semesta alam, mengesahkan dia, mentauhidkan dia gitu. Nggak ada paham lain ya bang ya, nggak ada paham lain yang diajarkan oleh para nabi. Nggak ada nabi yang mengajarkan Tuhan akan jadi manusia, nggak ada para nabi itu mengajarkan yang trinitas. Nggak ada sama sekali. Silakan Anda cari nabi manapun. Nanti jadinya kita panjang lebar nanti tentang nubuatan Musa itu, Pak Ustadz. Kalau di perjanjian lama, nubuatan Musa itu kan begitu, menjanjikan ada kelak akan bangkit bagimu raja, yang karena itu tujuan apa nubuatannya tentang Yesus Kristus. Jadinya begitu, Pak Ustadz, kalau kita bahas itu. Jadi Bang, panjang lagi. kalaunya masalah nubuatan ya itu bisa saya bahas di perjanjian lama tuh bisa saya bahas. Kalau masalah nubuatan tuh semuanya saya dapat. Iya panjang itu memang panjang. Kalau masalah nubuatan saya punya datanya semuanya ya di perjanjian lama tuh. Anda mau mengajukan yang manapun untuk Yesus pasti saya bantah. Nanti ya lain kali next time ya saya coba ya. Soalnya saya nggak Baik. mau data apa gitu. Nanti Baik. enak, HP saya cuma satu juga kan. Nanti kita bisa iya. diskusi santai lah, diskusi enak lah. Ya iya. Ya Saya banyak makanya belajar dari Pak Ustadz. Saya kan beberapa kali kan ngelihat live-nya Pak Ustadz juga gitu. Saya lihat oke nih. Makanya saya cobalah naik gitu. Ada 3 pertanyaan. gini, Bang. Gitu. Ya. Bang, mungkin sebelum Anda Anda mau turun nih, Abang kan mau turun nih kayaknya. Udah gerasak gerusuk dari tadi mau turun. anak saya berkeliaran jadi nggak konsentrasi saya. Iya makanya. Gini bang. Tapi seru juga. Bang Benyamin gini. Ya, saya mau ngajak Anda berpikir. Ya, berpikir. Apakah Anda sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu harus maha adil? Setuju, sepakat saya. Berarti Yesus harus maha adil gitu. Ya. Baik. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Hal kecil aja yang saya tanyakan. Yesus itu turun di abad pertama di kampung Nazaret. Betul. Tuhan turun ke muka bumi. Hanya dilihat segelintir orang di kampung itu. Dan hanya di abad pertama. Ya. Mana keadilan Yesus untuk kita sekarang? Enak kali orang abad pertama melihat dengan mata kepalanya, mereka melihat Tuhan. Ya. Sekarang kita di tahun 2026, saya nuntut dong. Saya pengen juga lihat Tuhan yang di abad pertama tuh nongol dong, harusnya dia di hadapan saya. Kalau nggak nongol berarti nggak adil. Ya. Betul nggak? Betul. Berarti gugur bang, Yesus itu nggak adil. Berarti gugur juga Tuhan gitu. Nggak adil, gugur dia. Oke, Pak. Saya berpikir ya tentang itu ya tadi ya Pak Ustadz ya. Saya nggak akan jawab ya. Maksudnya saya berpikir aja dulu. Saya berpikir. Nanti next time saya akan jawab ke Pak Ustadz. Baik. Enak kali bang, enak kali orang abad pertama yang hidup melihat fisik Tuhan dengan mata. Enak kali. Mana ya keadilan Tuhan buat saya? Saya pun pengen lihat Tuhan dengan mata. Kalau kayak gitu. Jika Yesus itu adil, maka dia akan menampakkan diri kepada seluruh manusia. Nanti bang, nanti Pak Ustadz, kedatangan kedua kalinya, dia akan nampak kepada seluruh dunia. Itu sudah diakui ini loh Pak Ustadz. Donditan. Bang, Pak gini. Ustadz tahu kan?
tahu kita tidak membahas Sama konteksnya yang kedua kali. Ustadz Felix. Iya. Gini bang, tahu saya tidak membahas yang kedatangan kedua kali, enggak. Tapi yang saya bahas tuh keadilan. Kalau Yesus punya keadilan, dia turun pertama, ya di abad pertama, segelintir manusia dapat melihat fisik Tuhan. Mana keadilan Yesus bagi saya, bagi Anda? Kedatangan pertama memang Pak Ustadz nggak akan bisa menyimpulkan, tapi kedatangan kedua nanti dia akan bawa keadilan Pak Ustadz. Pak Ustadz juga ada kan itu di Al-Quran kan? Ada juga gini kan? bang, baik ada juga. Jadi gini bang, ya yang kita bahas itu bukan masalah simpul menyimpulkan, tetapi yang kita sepakati di awal yaitu masalah kita sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu maha adil. Oke. Ya, kesimpulannya di situ ya. Buang doktrin Anda. Di mana letak adilnya Yesus kalau dia turun di abad pertama hanya segelintir orang yang melihat? Ya. Kan gitu. Kalau dia adil seharusnya dia hari ini nongol depan saya, nongol depan Anda, nongol di setiap depan mata manusia. Ya. Paling nggak dia harus agak lama lah adanya gitu kan. Jangan sampai cuma umur 32 gitu kan Pak Ustadz. Paling nggak dia keliling dunia dulu lah supaya menyebarkan ke semuanya. Begitu ya. Setidaknya kan ada keadilan kan jadinya kayak gitu. Ini kagak satu kampung doang. Tuhan macam apa gitu loh bang, satu kampung doang. Mana adilnya dia? Terus mana adilnya dia bagi orang buta coba? Ayo. Karena begini Pak Ustadz, karena ada satu ayat dan itu memang jadi keimanan umat Kristen yang sangat luar biasa. Berbahagialah dia yang tidak melihat namun percaya. Oh, begitu. Kalau itu bang masalah keimanan. Itu masalah keimanan. Kalau masalah keimanan nanti kita bahas. Yang kita bahas nih keadilan Tuhan. Yang nyata ya. Keadilan yang nyata. Keadilan yang nyata gitu. Mana keadilan Yesus bagi orang buta coba? Masa Tuhan nongol ke muka bumi yang dapat melihat Tuhan yang sehat-sehat doang gitu. Yang sakit kagak bisa lihat Tuhan. Kan nggak adil pula bang kayak gitu. Nggak bisa adil kalau Tuhan itu nongol. Makanya Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah nongol bang. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir kiamat nanti. Nggak mau nongol dia. Itulah bentuk keadilannya gitu. Nggak akan ada manusia dapat melihat dia. Berarti itulah yang menjadi kesimpulan Pak Ustadz bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Oleh karena itu Yesus itu hanya sebagai utusan dan hamba. Begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Dia sendiri yang bilang. Oh. Bang, kayak gini. Sesuai kalau dengan ayat Anda yang ada di Alkitab begitu ya? Coba Anda berpikir lagi sedikit. Saya dan Anda tuh manusia kan kayak gitu. Nih saya dan abang manusia ciptaan Tuhan, betul nggak? Betul Pak Ustadz, betul. Kalau saya makan buah pir pantas nggak bang? Makan buah pir pantas? Pantas. Tapi kalau saya makan kotoran, saya angkat kotoran ke mulut saya, pantas nggak? Ya tidak pantas ya. Ya nggak pantas. Nah gitu bang. Kita nih ciptaan Tuhan, manusia ada yang tidak pantas bagi diri kita. Begitu pula Tuhan, ada yang tidak pantas buat Tuhan. Gak pantas bang Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu ya dia melemah jadi manusia, dikandung manusia, disusui manusia, dilahirkan manusia, diseret manusia, digantung manusia. Gak pantas bang. Oh, maksudnya ke situ. Oh, ngerti. Oke. Iya, masalahnya apa? Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia dia. Gitu. Oke. Itu bang. Mungkin Anda bisa renungkan dulu dan bisa Anda lihat PT-nya atau Anda pelajari dulu apa yang saya katakan. Kalau abang mau mengambil rekamannya untuk mempelajari, silahkan datang ke YouTube saya. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI. Ini bang, ambil aja nanti di sini nih rekaman kita. Ada di itu kan profilnya? Nggak ada di itunya? Nggak ada kayaknya bang. Bentar ya. Oh. nih.
Channel saya ini tuh. Diskusi banjir mualaf, noto judulnya. Diskusi banjir mualaf. Ya. Oke. Teman-teman yang belum follow, subscribe channel YouTube saya Album Yusuf PI. Subscribe dong. Apa ini 7.000 stuck dari kemarin 7.000 doang. Nih rekaman kita nih. Ya, rekaman kita di sini nih. Nah, tuh. Judulnya Diskusi Banjir Mualaf. Silakan diambil itu nanti videonya untuk dipelajari. Baik. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Bang. Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam perdamaian. Namanya Pak Ustadz ya. Terima kasih, Oke.